semuanya baik-baik aja ya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lingkungan sekitar tanaman-tanaman sawo nih. Pasti pemirsa ingin tahu dong, kenapa sih saya ada di sini? Nah, kita hari ini pengen tahu nih, gimana caranya budidaya tanaman sawo? Gimana caranya agar buahnya menjadi besar, manis, dan pastinya menguntungkan? Sehingga tanaman sawo ini bisa berpeluang bisnis juga pemirsa. Ingin tahu ceritanya? Mendingan kita cari aja yuk narasumbernya, gimana? Karena tema kita kali ini adalah wirausaha tabu lampot buah sawo. Ingin tahu? Ikuti saya aja yuk. Permisi Bu, selamat siang. Selamat siang. Saya dengan Safira Ibu. Ibu Utami. Ibu Utami, oke. Nah Bu, saya ini kan pengen tahu nih Bu, gimana sih Bu cara budidaya tanaman sawo ini? Tapi sebelum itu saya pengen tahu nih, sebenarnya sawo ini tuh berasal dari Indonesia atau bukan sih Bu? Sebenarnya tanaman sawo ini berasal dari jauh, negeri jauh seperti Amerika. Dia sudah dibudidayakan di seluruh penjuru dunia, diantaranya sampai ke negeri kita Indonesia. Diantaranya Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, dan kita sampai di sini juga ya Bu juga, ya? akhirnya. Ternyata aslinya dari Amerika. Nah Bu, kalau misalkan di Amerika itu Bu, buah sawo ini tuh untuk apa ya Bu ya? Manfaatnya tuh apa gitu? Kalau di Amerika sendiri sebenarnya tanaman sawo itu bukan untuk konsumsi, mana diambil dari untuk getahnya. Ini diambil getahnya Iya, saja. diambil getahnya untuk bahan permen karet. Oke. Ya kalau di negara kita kan untuk dimakan Iya, ya Bu ya. betul. Pasti semuanya suka dong dengan Betul, sawo. karena memang vitamin C-nya juga tinggi. Oke. Nah Bu, di Indonesia ini tuh ada beberapa jenis sawo ya Bu ya? Ya, betul. Kita mengenal ada sawo Manila. Sawo Manila. Sawo Manila ini ciri-cirinya seperti buahnya lonjong, runcing. Oke. Itu dalamnya berair. Jadi berair. agak empuk dan rasanya manis benar. Oh gitu, tapi daunnya tetap Gitu. sama seperti ini Sama, ya Bu ya? ya. Oke, terus yang kedua Terus yang kedua apa ada lagi, Bu? sawo lilin. Oke. Sawo lilin, sawo apel, itu ada sawo lilin, sawo kelapa. Ciri-cirinya itu bentuknya bulat. Nah, dia dagingnya itu dia nggak seperti sawo Manila yang banyak airnya, dia agak kering. Oke, tapi bentuknya bulat. Ya, bentuknya bulat kayak apel persis, makanya dibilang sawo apel. Oke, tapi tetap bentuknya seperti bintang gitu ya. Iya, Bu? dan dia agak sedikit tekstur dagingnya itu agak kasar. Oke, lebih kasar dari yang sawo Manila. Betul. Oke. Kalau ini pohon sawo apa nih Bu? Ini sawo Manila. Sawo Manila. Iya, Ini karena- udah berbunga ya Bu ya? Ya, sudah berbunga ini. Sebentar lagi. Ini hasil dari cangkokan. Cangkokan dari? Ya, dari bibit pohon induk yang sudah Bibit pohon. terpilih. Oke. Iya. Nah, untuk pemilihan bibitnya sendiri Bu, itu tuh ciri-cirinya harus yang idealnya tuh seperti apa? Sepertinya kita harus tahu dulu dia sudah bersertifikat atau belum. Biasanya suka ada contohnya? label. Jadi kita tidak dibohongi dengan misalnya adik membeli di luar itu ini benar sawo Manila loh, kita nggak dibohongin gitu. Jadi harus ada label yang tergantung di pohonnya. Betul, Bu, ya. Itu terus berarti dari induk yang terbaik gitu. betul. Ya, Bu, ya? Terus tanaman itu sendiri asalnya dari cangkokan, terus mempunyai cabang-cabang yang bagus kita pilih. Oke, berarti harus Terus, pemilihan bibit yang sangat iya. unggul pastinya ya Bu Betul, ya. bebas dari hama dan penyakit. Satu itu. Ini kalau dicangkokkan dari pohonnya itu biasanya kalau yang sudah dicangkok itu 3 bulan sudah bisa dipindahkan ke polybag. Oke. Gitu. Baru nanti setelah ini sudah besar, terserah kita mau nanam di mana, di pot. Oke. Nah, Bu, langkah-langkah untuk pembudidayaan sawo sendiri tuh kayak gimana, Bu? Pertama-tama kita harus tadi ya pemilihan bibit ya. Terus pertama pemilihan bibit yang baik. Kedua kita siapkan potnya. Pot bisa dari drum, bisa dari pot plastik. Kedua kita menyiapkan bahan medianya. Oh, media tanamnya. Ya, Bu, media ya? tanamnya. Itu seperti apa aja nih Bu? Saya pengen tahu nih Bu. Kita
setelah bibit tadi ya kita menyiapkan pot ya, pot dari drum bisa, dari plastik bisa. Nah nanti terus media tanamnya. Oke, saya pengen lebih tahu banyak nih Bu. Oke, silahkan kita. Oke, yuk kita ke sana aja. Tanahnya pot plastik yang kita gunakan ya. Oke, ini ukurannya berapa Bu? Nah, ini dalamnya ini harus kita bolongin agar aerasi tanah, aerasi airnya itu tidak tidak Langsung mengembang, tidak becek. Jadi dia langsung lari ke bawah. Oke. Nah ini sebelum kita tanam nih Mbak Vira, kita harus sediakan pecahan genteng ini. Oke, pecahan genteng. Iya. Bisa digantiin dengan media lainnya nggak Bu? Bisa, seperti misalnya batu bata atau studding foam juga bisa. Kalau untuk ini apa nih Bu nih? Nah ini media tanam. Ini kita campur dengan pupuk kandang. Ini pupuk kandang yang sudah jadi, yang sudah kering. Oh, pupuk kandangnya sudah kering. Iya, yang sudah jadi. Kenapa kita memilih pupuk kandang yang sudah kering? Karena kalau basah dia zat organik yang merugikan tanaman itu akan mengganggu tanaman itu sendiri. Jadi ini sudah matang, sudah kering. Nah ini dicampur. Kemudian untuk mengantisipasi supaya tidak ada rayap, kita harus pakai furadan. Oh, pakai furadan. Furadan Bu, 3G. Sebelum itu ini perbandingannya berapa nih Bu? Ini 20 kilo, furadan 100 gram. 100 gram. Terus kita campur dengan NPK. Rata sampai rata. Nah, kita terus persiapkan ininya, Mbak. Oke. Ini supaya dia tidak langsung airnya turun atau unsur hara yang sudah yang kita sudah makanan yang ada dalam itu tidak langsung turun. Oke. Nah, untuk pemasangan gentingnya Kira-kira sampai lubangnya tertutup aja ya Bu ya? jangan tertutup semua. Oke. Seperti ini. Baru kita masukkan media tanah yang sudah dicampur rata tadi. Oke, bisa dimasukkan Ya, Mas. masukkan. Berapa Bu? Sampai penuh atau hanya Setengahnya sebatas? dulu. Oh, Setengahnya dulu. Ya, Iya, cukup. Nah, kita ambil bibit yang akan kita tanam. Terus polybagnya dibuka, plastik hitamnya. Oke, ini harus dibuka ya Bu? Harus dibuka. Karena nanti akan menghambat pertumbuhannya. Baru ditambah dengan Baru tambah lagi dengan media tanamnya. tadi. Sampai kira-kira sampai penuh atau batas pot batas ini, sampai bibir pot ini. Tapi kurang dari bibir pot Bu? lah. Oke, jangan terlalu penuh. Jangan ya, terlalu Bu, ya. penuh. Ini udah cukup nih Bu segini? Sudah cukup. Nah, nanti kita taruh di tempat yang teduh dulu. Oh, setelah ini langsung ke tempat yang Iya, teduh. nanti Oke. setelah 2 minggu baru kita tempatkan ke yang tempat panas. Jangan lupa deh, ini harus pakai ini di bawahnya bata. Oke, di bawah Jadi pot dia tidak harus Iya, diberikan dikasih batu bata. kasih batu bata. Misalnya ada yang mau ditempatkan di tempat terbuka yang kena sinar matahari langsung, di bawahnya harus pakai batu bata. Oke. Gitu. Jadi fungsinya apa? Supaya dia tidak bersentuhan dengan Tanah tanah. langsung. Nah, kalau dia bersentuhan dengan tanah, satu kelembapannya di bawah, ya bekas air itu air tidak ngalir akan menimbulkan nanti penyakit di situ. Nah Bu, untuk pemasangan bata di bawah pot ini sendiri nih Bu, kayak gimana tuh Bu? Ini kita kasih dulu bata di bawahnya. Ya. Berapa bata Bu kira-kira? Kira-kira 3 bata cukup 3 bata seperti cukup. gini. Oke, sekarang kita pindahin nih Mas. Pindahin. Tolong pindahin. Pindah. Nah, ini taruhlah kita di tempat yang teduh ya. Setelah itu disiram, Dek. Disiram. Oh, setelah ini langsung penyiraman. Iya, penyiraman. Tapi Bu, setelah penanaman ini penyiraman ditentukan nggak sih Bu? Ditentukan sehari sehari berapa 2 kali, pagi dan sore hari. Itu setiap hari Setiap ya, Bu, ya? hari. Setelah tumbuh tunas juga Setelah sama tumbuh situasinya? tunas sama sih penyiramannya pagi dan sore hari.
Kemudian setelah tanaman ini kita keluar tunas baru, kan ini sudah 2 minggu nih kita taruh di Iya, dalam. betul. Kita keluarkan ke tempat yang Kena sinar matahari. kena sinar matahari langsung. Setelah tunas dia keluar, tunas baru, bisa kita pupuk dengan pupuk tambahan. Oke, jadi setelah menunggu 2 minggu tadi, kita bisa tambahkan pupuk yang Betul, lainnya. kira-kira umur tanaman sudah berumur 3 bulan. 3 bulan ya Bu ya? Itu Ya, minimal 3 bulan ya? setelah tanam ya. Oke. Minimnya 3 bulan. 3 bulan kita kasih pupuk NPK kembali. Dosisnya sama, tapi caranya agak berbeda nih Dek. Caranya berbeda. Kalau ini sudah di pot, bisa kita taruh di pinggir-pinggir. Kita bikin parit-parit gini Dek, parit-parit begini. Oke. Parit-parit gini. Gini ya Bu ya? Ya. Ini setelah 3 bulan, 3 bulan Setelah ya. 3 bulan Bagusnya ya? sudah keluar tunas baru. Oke. Ya. Sebelum kita taruh di bawah sinar matahari ya Bu ya? Setelah Oke. setelah kan kita yang di tempat teduh itu cuma 2 minggu Dek. Nanti setelah itu keluar tempat yang terbuka. Nah, keluar tunas barulah dia ya. Setelah 3 bulan tanam baru kita kasih pupuk NPK 100 gram. Oke, Nah, NPK 100 gram. nanti kita tutup-tutup lagi. Oke, harus ditutup ya Bu ya? Tutup lagi tipis-tipis. Ini perlu tambahan penyiraman lagi nggak Bu kalau setelah dikasih pupuk? Penyiraman nanti tapi tetap jadwalnya pagi dan sore hari. Sebaiknya kalau nyiram itu jangan terlalu basah, sedang-sedang aja supaya air yang mengalir ke bawah, kan kalau dia terlalu basah air ngalir tuh, otomatis ininya makanannya ikut terbuang, unsur gitu. haranya Unsur berkurang haranya ya, Bu ya? berkurang gitu. Jadi jangan terlalu basah. Nah setelah Cukupnya aja, Bu. setelah 3 ini, bulan kita kasih NPK tadi. Terus kita tutup. Nah, pemberian pupuk ini 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, bisa ditambah dengan pupuk kandang juga. Oke. Pupuk kandang yang sudah jadi dengan ukuran sama. Nah Bu, ini setelah semuanya udah, berarti Iya. setelahnya proses pemeliharaan dong Bu ya? Betul, pemeliharaannya Oke. bagaimana? Gimana kalau sekarang kita langsung ke sana aja? Ayo kita. Nah pemirsa, proses selanjutnya, proses pemeliharaan nih, pasti makin seru. Ingin tahu? Ikuti saya aja yuk. Ayo Bu. Ayo, mari. Nah Bu, gimana nih Bu, cara pemeliharaannya Bu? Ini setelah bibit kita tanam Iya. ya, setelah tumbuh subur, sudah kira-kira sudah berumur 2 sampai 3 tahun. Ini kan semakin membesar nih, Dek, nih semakin membesar. Jadi otomatis dia medianya juga perlu membutuhkan media yang lebih banyak, makanan unsur haranya juga lebih banyak. Dan batangnya juga semakin membesar ya Bu ya? Iya, setelah tanaman kita pemindahan, kita bisa lakukan pemangkasan. Oke, langsung ya Bu. Langsung dipangkas sama Bisa Pak. kita Caranya gimana tuh Bu? caranya misalnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini kan sudah banyak nih ya cabangnya. Ya. Kita pilih 3 cabang yang produktif. Nanti setiap cabang, satu cabang ini kalau ada tanaman yang tidak produktif seperti disebut juga cabang air. Cabang air itu yang Iya, tidak produktif. yang tidak berproduktif kita buang. Oke. Kita buang ya. Terus yang mana Kita lagi? buang. Nanti kalau dia mau tetap selalu pendek, kita kira-kira dari ujung pucuk ini kita pangkas lagi. Oh, Kira-kira berapa 15 senti, sampai 20 cm. Bu? 15 sampai 20 Kita senti. pangkas lagi, nanti ujungnya seperti ini kita pangkas. Kalau Masing-masing kayak gini-gini 3. Ya, harus jadi dipangkas atau enggak? jadi pertama kan 3 cabang pertama. 3 cabang pertama, terus nanti cabang dari 3 cabang itu ujungnya kita masing-masing potong. 15 sampai 20. Iya, masing. Nanti dia akan otomatis keluar tunas baru lagi dari masing-masing lebih cabang itu produktif yang ya, lebih Bu. produktif. Begitu seterusnya. Di samping tumbuhnya bagus, ininya juga tanamannya rindang. Buahnya juga bagus juga. ya Buahnya pastinya juga ya, Bu, ya? bagus. Ada lagi yang harus dipotong Bu? Yang ini? Ya, ini kalau untuk pembentukan daun, kita dari ujung tanaman Sampai kira-kira sampai 20 cm mungkin ya 20 cm Oke, kita bisa coba dipotong. kita potong. Oke, ada
Ada lagi Bu? Ya, Apa cukup? sudah cukup nanti. Oke. Jadi masing-masing ini kan 3, misalnya ini Tiga, cuma ada tiga. ini yang kita potong lagi 3. Oke. Ya, tapi kalau belum memenuhi syarat jangan dipotong dulu. Oke. Nah, setelah pemangkasan nih Bu, seperti Ya. apa lagi prosesnya nih Bu? Prosesnya setelah pemangkasan biasa kita lakukan penyiraman tetap pagi dan sore hari, Oke, jangan itu lupa. tetap ya, Bu, ya? Iya, tetap. Penyiraman tetap, pemupukan. Kita Oke. tetap 3 bulan sekali kita kasih KCL bisa, NPK bisa, Oh, pupuk kandang sama bisa juga. dengan Oke. dosis yang sama. Dosis yang sama ya? Ya, Bu, dosis yang sama. Kita pupuk. Mm. Terus untuk merangsang pertumbuhan Nah, itu tuh, Bu, daun untuk atau merangsang bunga, pertumbuhan. kita bisa dengan pupuk yang untuk pupuk daun atau pupuk perangsang buah. Oke, perangsang buah dan pupuk daun ya? Betul, bisa dengan pupuk luar, dengan cara disemprotkan bisa. Oke. Nah Bu, kalau untuk masalah besarnya buah sawo sendiri atau hasilnya akan lebih besar atau lebih kecil itu gimana tuh Bu? Kalau untuk buahnya besar atau kecil, kita memilih misalnya dari satu cabang, Iya. kita ada 4 atau 5 buah. Oh, 4. Ya, Itu udah ini kita cabang aja, rontokkan, Bu? kita rontokkan aja, kita rontokkan, kita sisakan hanya 3. 3 aja. 3, misalnya di sini ada 4, ada 5, sisakan 3. Nanti itu otomatis buahnya akan besar. Ya, kalau mau. Jadi jangan terlalu banyak buah. Iya, di sini. karena nanti dia akan berdesak-desakan, ya otomatis iya. buahnya akan kecil Lingkup kan. untuk Kalau- berkembang biaknya betul, juga satu terbatas. tangkai. Iya, satu tangkai itu cukup 3 yang kita pelihara. 3 buah aja ya Bu ya? Iya, 3 buah. Nah ini kan udah selesai nih Bu. Ya. Nah proses selanjutnya apa Bu? Proses selanjutnya tinggal pengendalian hama dan penyakit. Oke, selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Ya. Oke, sekarang tunjukin ke saya aja Bu. Oke? Ya, boleh. Nah pemirsa, ternyata gampang. Nih, udah jadi nih tanaman yang kita tanam lagi. Ya udah, sekarang proses selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pengen tahu dong gimana caranya? Ikuti saya yuk. Waduh, ini udah berbuah sedikit ya Bu ya? Iya, Ini masih bisa berkembang lagi kan Bu? masih berkembang banyak nanti. Itu bunga-bunganya banyak. Ya Bu ya? Iya. Oke. Nah terus Bu, kok ini warnanya kayak gini ya? Ya ini karena masih kecil. Masih Oke. kecil. Terus kok ada semut yang deket di sini, Iya. terus warnanya agak hitam putih kayak gini, Iya, kenapa nih Bu? ini ada kutu-kutu terbangan ya semacam kutu terbang putih, ini bisa disemprot dengan Demikron. Ini ada hama-hama apa aja Bu yang nyerang sawo ini Bu? Seperti lalat buah. Oh, Lalat buah itu biasanya menyerang buah yang masih kecil. oh malah buah yang masih kecil itu kenapa Bu? Itu karena memang biasanya dia larva itu kan menghisap Oke, sudah menjadi sari lalat buah, sari buahnya juga buahnya ya, itu. Bu, ya. Jadi untuk pencegahan untuk lalat buah itu bisa kita bungkus Oh, dengan apa Bu? dengan daun pisang kering bisa, pisang bisa. atau dengan bekas-bekas sabun hitam Oh, bisa, iya, iya. atau dengan pengasapan seperti bekas sampah itu bisa. asapnya dengan asapnya bisa Oh, itu mengusir larva ya Bu mengusir ya? larva. Oke, kecuali dengan karbon dengan daun pisang kering, apalagi Bu? Dengan plastik bisa atau enggak Bu? Plastik dia sepertinya agak panas kalau Oh, plastik. panas ya, Iya, Bu. nanti Itu buahnya bikin akan cepat busuk. busuk ya, Bu ya? Iya. Oke, Terus untuk- lalat buah. Terus ada juga hama yang menyerang pucuk tanaman. Oh, Pucuk contohnya? tanaman. Ini pucuk daun dia. Nanti Pucuk dia daun akan ini yang tumbuh bunga ya Bu ya? ya daun-daun muda dia serang. Oke. Lalat hijau namanya. Itu Di sini ya Bu ya? ya pucuk-pucuk daunnya itu diserang, nanti dia akan habis dimakan. Dimakan dengan namanya itu. Mungkin ini Gundul. awal dari tumbuhnya Bu, jadi Iya, mereka serang ya Bu ya, betul. ini? Oke, Terus selain itu ada hewan apa lagi Bu? ada penyakit yang menyerang batang tanaman. Oh, apa namanya Bu? Jamur upas. Jamur ya Bu ya? Jadi Ya. warnanya nanti Jadi
dia akan ada kayak iya jamur-jamur. kayak berkarat, kecoklat-coklatan. Nah, kalau sudah terserang jamur upas itu biasanya kita jalan satu-satunya harus dipangkas. Aduh, harus dipangkas Harus sampai di dipangkas mana sampai batang ini terkena jamur. betul itu. Nanti pangkasannya agar jamur itu tidak lebar bisa kita kasih ditin. Ditin diolesin ditin supaya jamur itu tidak menyebar. Dan yang harus diperhatikan, gunting stek yang bekas kita pangkas itu jangan kena ke tempat yang belum kena. Jangan itu, jadi harus steril, nanti dia akan menular. Ini ya Bu ya, Ya. tumbuhnya buah banyak banget, bisa langsung dijual juga. Bisa, Ibu. ya. Ibu terima kasih banyak nih Bu. Saya tadi Iya. udah dikasih tahu gimana cara penanamannya, terus pemeliharaannya, pencegahan penyakit hamanya. Betul. Udah jelas banget deh Bu. Iya. Saya tinggal coba di rumah, terus petik-petikin deh sawonya, terus dijual ya Bu. Ya, boleh beli Oke, coba. terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Semoga semakin maju semuanya. Iya. Pemirsa, ternyata semuanya tuh gampang. Gak usah susah, gak usah memerlukan media tanam yang susah-susah. Jadi selamat mencoba ya, karena saya juga mau nyoba nih habis ini. Nah, bagi Anda untuk memperdalam wirausaha Tambul Lampot Sawo ini, jangan khawatir. Anda bisa menghubungi lembaga kursus terdekat dan Dinas Pendidikan setempat, atau bisa juga dengan klik www.infokhusus.net. Jangan pernah menyerah pemirsa. Saya Safira mohon undur diri, sampai jumpa.